yang terhormat Dewan Juri, serta para hadirin sekalian yang datang pada hari ini untuk menyaksikan persidangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menampilkan persidangan kami, izinkan kami untuk membacakan sinopsis yang menjadi latar belakang kasus pada persidangan kami kali ini. Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak pada pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas 53.435 km persegi, di mana sebagian masyarakat Jambi sangat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Setiap tahunnya, luas kawasan hutan di Jambi semakin berkurang karena adanya alih fungsi hutan menjadi hutan tanaman industri. Pada tahun 2015, luas kawasan hutan di Jambi diperkirakan hanya tinggal 1,3 juta hektare. Hal ini diakibatkan karena adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Faktor ini membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi menjadi tanaman primadona yang ada di Indonesia. Michael Handoko Group Tbk merupakan induk pengelola perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Jalan Nugroso kilometer 70 Pemayung Batanghar Jambi yang berdiri sejak tahun 1998. Michael Handoko Group Tbk yang dipimpin oleh Michael Surya SE MBA, di mana melalui dua anak perusahaannya, yakni PT Cidang Palem dan PT Satya Palem. Seiring berjalannya waktu, berkat kebijakan perusahaan yang sangat cermat dan tepat, Michael Handoko Group Tbk menjadi perusahaan yang besar dengan permintaan pasar yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga berhasil mendapatkan penghargaan dari dunia nasional maupun dari dunia internasional. Michael Handoko Group Tbk melalui anak-anak perusahaannya berencana memperluas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi dan di Provinsi Kalimantan Barat guna menghemat biaya perlasan. Salah satu anak perusahaannya yakni PT Cidang Palem yang dipimpin oleh Savitri Lutfianita SEMM yang berkedudukan di Jalan Justisia nomor 1 Mersam Batanghar Jambi berencana melakukan kerjasama dengan salah satu pemerintah yang ada di Provinsi Jambi, yakni pemerintah Kabupaten Merangin. PT Cidang Palem dan pemerintah Kabupaten Merangin melakukan kerjasama dengan salah satu pemerintah yang ada di Provinsi Jambi yang berada di kawasan lahan gambut. Seluruh biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh PT Cidang Palem. Kemudian, keuntungan hasil dari produksi tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Merangin sebesar 30%. PT Cidang Palem juga melakukan kerjasama dengan perusahaan asing asal Malaysia dalam pembukaan lahan tersebut sejumlah habitat satwa rusak, sehingga LSM Semut Merah yang bergerak di bidang pelindungan dan pengelolaan satwa menggugat PT Cidang Palem ke Pengadilan Negeri Mamudiang. Namun hal tersebut diselesaikan melalui mediasi. Pada awalnya, kerjasama antara PT Cidang Palem dan pemerintah Kabupaten Merangin berjalan dengan sangat lancar. Akan tetapi, pada bulan Februari tahun 2015, dikarenakan permintaan pasar yang perlu dipenuhi dalam waktu yang singkat, PT Cidang Palem tidak melakukan pembekalan yang sebagaimana diperjanjikan dengan pemerintah Kabupaten Merangin, melainkan dengan cara membakar tanpa mengindahkan aturan yang ada, sehingga sejumlah tanah wilayah yang berada di sekitar wilayah tersebut juga ikut terbakar. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut menyelimuti beberapa daerah yang berada di sekitar wilayah tersebut. PT Cidang Palem berkilah bahwa terjadinya kebakaran tersebut akibat dari kelalaian pengawas dari pemerintah Kabupaten Merangin. Ratusan warga Kabupaten Merangin melakukan gerakan protes kepada Michael Handoko Group Tbk maupun PT Cidang Palem. Tidak adanya tanggapan dari Michael Handoko Group Tbk maupun PT Cidang Palem mengakibatkan masyarakat pada tahun 2016 mengajukan gugatan kelompok ke Pengadilan Negeri Mamudiang, di mana pemerintah hadir sebagai pihak ketiga dalam persidangan perkara tersebut. Itulah tadi pembacaan sinopsis dari kami yang menjadi latar belakang kasus pada persidangan kami kali ini. Selamat menyaksikan.
Tim berlangsung memasuki ruang persidangan. Perkara perdata nomor 231 garing PTCA garing angka 3 garing 2016 garing PNB dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum antara penggugat class action masyarakat adat melawan Tugas 1 PT Acinar Palau dan Tugas 2 Pemerintah Kabupaten Merangin dengan memperhatikan 1. Surat gugatan perkara perdata nomor 231 garing PTCA garing angka 3 garing 2016 garing PNB. 2. Surat penetapan nama-nama hakim nomor 232 garing PTCA garing angka 3 garing 2016 garing PNB. 3. Surat penetapan tentang hari persidangan nomor 233 garing PTCA garing angka 3 garing 2016 garing PNB. Untuk itu Pak hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara panitera siap? Siap ya mulia. Pihak penggugat siap? Siap yang mulia. Pihak tergugat? Siap yang mulia. Kami sampaikan kepada seluruh peserta sidang untuk tertib dan tenang selama sidang berlangsung. Diharapkan untuk menonaktifkan ponselnya dan yang membawa senjata tajam harap supaya dititipkan ke petugas sidang. Kemudian bagi yang merokok harap di luar ruang sidang, dan saudara-saudara yang ingin mengambil gambar silakan mengambil gambar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Maret 2016, Pengadilan Negeri Muarabelian yang memeriksa perkara perdata dengan nomor register perkara 231 garing PDTCA garing angka 03 garing 2016 garing PNB dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum antara penggugat class action masyarakat adat diwakili kuasanya sebagai penggugat melawan PT Tucunan Palem diwakili kuasanya sebagai tergugat. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau kuasanya? Kami hadir di sini sebagai pihak prinsipal dan ditemani kuasa hukum kami yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya hadir di sini sebagai prinsipal dan ditemani kuasa hukum saya yang mulia. Baiklah, kalau begitu silakan kepada para kuasa hukum untuk membawa surat kuasa dan surat izin beracaranya.
Tidak ada. Silakan duduk kembali. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka majelis hakim menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak paling lama 30 hari. Adapun mediator dapat dipilih daftar namanya di Pengadilan Negeri Muara Belian. Apabila kedua belah pihak tidak memilih daftar nama di Pengadilan Negeri Muara Belian, maka saudara dapat memilih mediator yang telah memiliki sertifikat secara resmi. Kepada pihak penggugat, apakah telah memilih mediator untuk mediasi hari ini? Belum yang mulia. Kepada pihak tergugat, Kami belum memilihnya yang mulia. baik, kepada para pihak silakan maju ke depan untuk memilih salah seorang mediator yang terdaftar namanya di Pengadilan Negeri Muara Belian. Karena telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka mediator yang dipilih adalah Saudara Ahwal Hidayat SMH. Jadi diharapkan kepada para pihak untuk menemui hakim mediator melalui panitera pengganti. Untuk menunggu hasil mediasi, dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Belian dengan nomor register perkara 231-PDTCA-03-2016-PNMB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan hasil mediasi dari para pihak. Jadi berdasarkan laporan dari mediator Ahwal Hidayat SMH bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan. Pihak penggugat, benar upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan? Benar yang mulia. Benar ya? Bagaimana dengan saudara? Benar yang mulia. Benar. Baiklah, karena tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Sudah siap membacakan surat gugatannya atau dianggap telah dibacakan? Yang telah dibacakan yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Kami ini kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Oke, baiklah, silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih yang mulia. Gugatan perbuatan melawan hukum telah disaksikan antara masyarakat adat melalui PT Tinapan. Hal gugatan perbuatan melawan hukum Meraih 12 Maret 2016 Kepada Hormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Belian di tempat yang hormat. Satu, nama surat kuasa jalan hukum bersecara hukum dan fakta dibacakan adalah fakta publik yang memiliki domisili di Jalan Pendidikan nomor 5 Sukoharjo Kabupaten Merangin Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2016 dengan atas nama satu nama sutir senama kali disebut sebagai penggugat dan fakta dibacakan. Yang ini para penggugat mengajukan gugatan perbuatan kelompok pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Tinapan yang berlokasi di Jalan Justisi nomor 1 Kecamatan Bersang Kabupaten Makassar terhadap Sakit Lutfianita SNM sebagai disebut sebagai tergugat dan fakta dibacakan. Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan adalah sebagai berikut. Terkait kepentingan hukum penggugat selaku masyarakat yang memiliki hak gugat kelompok bahwa tergugat merupakan salah satu perusahaan dari Mikael Handok Group TBK dan fakta dibacakan. Dasar hukum dan juga gugatan bahwa para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Belian dan fakta dibacakan. Mengenai fakta-fakta hukum bahwa sejak tanggal 14 Februari 2015 hingga saat gugatan didaftarkan telah terjadi pembakaran lahan dianggap telah dibacakan. Fakta perbuatan melawan hukum bahwa sekalipun sejak awal terdapat ditentukan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari pembakaran lahan dianggap telah dibacakan. Sifat melawan hukum bahwa perbuatan-perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 13 junto pasal 13 junto pasal 13 KUH Perdata dianggap telah dibacakan. Hak-hak asasi manusia telah dilanggar bahwa masyarakat baik menjadi korban pembakaran lahan dengan cara pembakaran oleh PT Tinapan maupun masyarakat luas dan secara tidak langsung terkait dampak dari kebakaran tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar dianggap telah dibacakan. Kewajiban dan tanggung jawab hukum tergugat sementara tergugat sebagai penanggung jawab memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati dan telah dibacakan. Kerugian yang ditimbulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan dan penanganan yang terlalu antara lain yang kemudian di atas dan telah dibacakan. Tuntutan dan permohonan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Muara untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut. Pertama, 1. Menerima dan memenuhi gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan hukum. 3. Menghukum tergugat dengan mengeluarkan kebijakan yang terhadap tergugat untuk melakukan memulihkan hak-hak korban yang membuat permasalahan akibat kebakaran di Kabupaten Merangin dengan ketentuan bahwa penggugat memperoleh kembali haknya seperti semula. 4. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk melakukan pemulihan fungsi hutan seperti semula. 5.
5. Menyatakan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bertahan, banding atau kasasi. 6. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim pengadilan negeri Nomor Bulian berpendapat lain, maka kami memohon putusan saya dari X1 Ekonom Merangin 12 Maret 2015 Hormat kami kuasa hukum temuan surat yang sama Rati Kusumesa. Terima kasih. Saudara tergugat sudah mengerti dengan gugatan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Ya, jadi apakah saudara yang mengajukan eksepsi dan jawaban? Iya yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk menyusun eksepsi dan jawaban dari kami yang mulia. Ya. Jadi kepada saudara tergugat kami memberikan waktu selama 7 hari untuk menyusun eksepsi dan jawaban. Oleh karena itu, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 18 April 2016 dengan agenda pembacaan eksepsi dan jawaban oleh pihak tergugat. Dengan ini, sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan nomor register perkara 231-3/angka 03/2016-PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan eksepsi dan jawaban oleh pihak tergugat. Sudah siap eksepsi dan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Sudah siap ya. Kalau begitu silakan dibagikan salinannya. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Komisi perkara nomor 231/PDC/3/2016/PNB dimerakan yang hormat. Yang bertentangan bahwa ini seperti adik-adik SMA mewakili Sapitri Venita SMM dianggap tidak dibacakan. Dengan ini mengajukan eksepsi jawaban tergugat terhadap gugatan pungkas untuk sistem DKK dalam gugatan presection. Dalam eksepsi syarat formalitas gugatan dianggap tidak dibacakan. Tuntutan atau alasan yang oleh penggugat agar diputuskan ditetapkan dengan penetapan majelis hakim. Gugatan apoer personal diskualifikasi person bahwa penggugat tidak punya hak untuk menggugatan perkara yang disengketakan karena yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah instansi Kementerian Lingkungan Hidup dianggap tidak dibacakan. Salah sasaran pihak yang digugat bahwa penggugat tidak tergugat sebagai pihak dalam tuntutan aku sedangkan tergugat bukanlah pihak yang punya kepentingan hukum dianggap tidak dibacakan. Pihak yang tadi sebagai tergugat tidak lengkap bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah orang pihak karena pemerintah dan berani sebagai pihak yang secara pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung dianggap tidak dibacakan. Gugatan aku error objekto. Objek perkara kebakaran yang disebutkan oleh penggugat telah jelas karena tidak menyebutkan kohir dan tidak muncul. Dasar gugatan telah jelas bahwa atas hak yang dijadikan sebagai dasar gugatan telah jelas diuraikan oleh penggugat dalam gugatan aku sehingga dapat dikatakan gugatan aku adalah gugatan yang label atau kabur. Posita dan petitum bahwa mengenai posita dan petitum gugatan aku tidak terdapat kesesuaian sesama lain. Dalam pokok perkara bahwa apa yang teroleh dalam eksepsi di atas dianggap turun kembali dianggap tidak dibacakan. Dalam profesi bahwa tuntutan profesi menurut hukum tidak dapat digabungkan karena seluruh hak dan wewenang yang ada pada tergugat timbul berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti otentik. Sebaliknya seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat diajukan dengan etikat buruk karena bertentangan dengan bukti-bukti otentik dianggap tidak dibacakan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian agar memeriksa dan memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah atas pembakaran lahan yang terjadi. 2. Menyatakan bahwa pemerintah Ketua Merangin harus diikutsertakan dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat pembakaran hutan ditanggung oleh pemerintah Ketua Merangin. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian berpendapat lain, mohon putus terhadapnya. Merangin 13 April 2016, kuasa hukum Supriyadi SMA, Ringnis Suantesa. Terima kasih. Ya, penggugat sudah mengerti dengan eksepsi dan jawaban yang telah dibacakan. Iya yang mulia. Ya, jadi apakah saudara ingin mengajukan replik? Iya yang mulia. Kami akan menerima replik. Akan tetapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun replik kami yang mulia. Saudara penggugat, jadi kami berikan waktu selama 7 hari ya untuk menyusun replik. Oleh karena itu, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 23 April 2016 dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat. Dengan ini, sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan nomor register perkara 231-PDTCA-03/2016-PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Sudah siap
repliknya? Sudah siap ya. Siap ya. Silakan dibagikan salinannya. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Replik penggugat atas jawaban tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 231 garing PDTCA garing 3 garing 2016 garing PNB di Pengadilan Negeri Muarabelian. Dengan hormat, kami para advokat berkantor di Serato Partners Law Firm yang telah dibacakan dengan ini, kami sampaikan replik penggugat atas jawaban tergugat adalah sebagai berikut: bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat 1 bukanlah suatu unsur error yang personal dianggap telah dibacakan, bahwa penggugat menolak untuk memasukkan pemerintah Kabupaten Merangin sebagai pihak ketiga dalam persidangan dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat menyatakan tergugat mempunyai tanggung jawab mutlak karena tergugat telah melakukan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dianggap telah dibacakan, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara C mengatakan tergugat melakukan pembukaan lahan dengan cara mengindahkan aturan yang ada bahkan berdalil itu sebuah force majeure, tapi dalam dalil tergugat tidak dapat membuktikan dengan jelas dianggap telah dibacakan, bahwa dalil tergugat huruf G mengatakan yang seharusnya lebih patut dalam melakukan pengawasan adalah pemerintah Kabupaten Merangin dianggap telah dibacakan, bahwa pada dalil tergugat huruf E mengatakan telah mempunyai sistem antisipasi dan penanganan kebakaran namun yang terjadi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, bahwa pemerintah Kabupaten Merangin tidak perlu masuk dalam persidangan sebagai pihak ketiga karena tidak memiliki hubungan hukum terhadap terbakarnya tanah wilayah masyarakat adat Kabupaten Merangin, bahwa tergugat harus memulihkan bahwa kembali lahan perkebunan peternakan masyarakat yang rusak, bahwa tergugat harus membayar ganti kerugian akibat terbakarnya tanah wilayah dan terganggunya kesehatan masyarakat dari pembakaran hutan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muarabelian untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak eksepsi tergugat sepenuhnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, menghukum tergugat harus bertanggung jawab mutlak, menghukum tergugat untuk memulihkan kembali lahan perkebunan dan peternakan milik masyarakat yang rusak, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh masyarakat adat korban. Demikianlah tanggapan penggugat perihal eksepsi jawaban dan tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Surat saya Mak, Ratu Kusuma Esa. Terima kasih. Saudara tergugat mengerti dengan replik yang telah dibacakan? Mengerti ya? Ya. Jadi apakah saudara ingin mengajukan bukti? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti. Akan tetapi kami membutuhkan waktu 14 hari. Keberatan Yang Mulia, kami pikir waktu 14 hari itu terlalu lama. Kami mengusulkan 7 hari saja sebagaimana dan kami menyusun replik Yang Mulia. Baiklah, keberatan diterima. Jadi saudara, kami berikan waktu selama 7 hari ya untuk menyusun duplik. Oleh karena itu, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Dengan ini, sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muarabelian dengan nomor register perkara 231/PDTCA angka 03 2016 PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Sudah siap surat dupliknya? Sudah siap. Sudah siap ya. Silakan dibagikan saja. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Duplik tergugat atas replik penggugat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 231/PDTCA angka 03/2016 PNB pada Pengadilan Negeri Muarabelian di Merangin. Dengan hormat
memanggil pemerintah Kabupaten Merangin untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak bersalah. 3, menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability dalam mengganti kerugian dikarenakan adanya pemerintah yang seharusnya mengganti kerugian tersebut. 4, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian detik ini kami ajukan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya. Merangin 3 Mei 2016. Hormat kami kuasa hukum tergugat Supriyadi SMA dan Rini Susanto SA. Terima kasih. Pihak penggugat sudah mengerti dengan dukti yang telah dibacakan. Mengerti yang mulia. Ngerti ya? Jadi setelah mendengar jawaban dari para pihak tentang pentingnya kehadiran pihak tergugat 2 dalam perkara ini, maka kami majelis hakim akan mengadakan musyawarah majelis untuk putusan sela. Mohon maaf yang mulia, sebelum putusan selah dibacakan, kami minta kepada majelis hakim untuk melakukan penyusun setempat agar kiranya menjadi pertimbangan dalam putusan selah. Mohon maaf yang mulia, kami pikir permintaan tersebut mengada-ngada, di mana peninjauan setempat hanya dilakukan untuk memastikan apakah lokasi tersebut benar-benar ada atau tidak, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang mulia. Mohon maaf yang mulia, benar bahwa penyusun setempat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun dengan diadakannya penyusun setempat, majelis hakim dapat memutuskan bahwa perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu dengan diadakannya penyusun setempat, kita dapat memastikan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik masyarakat adat. Baiklah, permohonan saudara tergugat dikabulkan. Oleh karena itu, kami akan melakukan peninjauan setempat pada tanggal 9 Mei 2016. Maka sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 16 Mei 2016 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Belian dengan nomor register perkara 231-PDTCA-3 Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Jadi para pihak diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama ya. Putusan sela nomor 231-PDTG-3/2016-PNB. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Muara Belian